wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit pemahaman saya tentang dimensi akhlak mulia. Akhlak mulia berarti perilaku, sikap, perbuatan, adab, dan sopan santun. Akhlak mulia berarti seluruh perilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Dimensi akhlak mulia yang pertama, akhlak mulia adalah pola perilaku suci. Pengertian sederhana akhlak adalah pola perilaku, yaitu pola perilaku yang mencerminkan konsistensi kepribadian, sifat, karakter, budi pekerti, atau jati diri seseorang yang membedakannya dengan orang-orang lain di sekitarnya. Makna akhlak mulia adalah pola perilaku suci, pola perilaku yang mencerminkan konsistensi kepribadian, sifat, karakter, budi pekerti, atau jati diri yang berlandasan etika, nilai, dan moralitas Islami yang suci. Dengan kata lain, akhlak mulia adalah konsistensi perilaku yang baik, benar, sopan, patut, terhormat, beradab, dan bermartabat sesuai dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah. Akhlak mulia sebagai perilaku suci, seorang muslim adalah untayan kemilau cahaya hikmah dalam perjalanan hidup. Hikmah yang bermakna pemahaman dan penerapan sungguh-sungguh akan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran, dan suri tauladan Rasul, yakni hadis. Makna akhlak mulia adalah perilaku seorang muslim dan esensi dari ajaran agama Islam yang membedakannya dengan perilaku kotor atau tidak Islami orang-orang kafir, fasik, maupun munafik. Maka inti ajaran Islam adalah akhlak mulia, dan inti akhlak mulia adalah semua kebajikan. Lalu dimensi yang selanjutnya, akhlak mulia adalah bisikan kata hati. Akhlak mulia adalah bisikan kata hati karena kendati perilaku akhlak mulia adalah suatu yang manifest, namun sesungguhnya ia berasal dari sesuatu yang latin, yaitu bisikan kata hati. Berakhlak mulia sebagai bisikan kata hati adalah menyadari, meyakini, memahami, dan menjalani hidup sesuai dengan etika, nilai, dan moralitas Islami yang berasal dari kebenaran yang mutlak. Qalb adalah hati rohani yang berfungsi sebagai perangkat lunak yang menghasilkan bisikan kata hati, sedangkan fuad adalah hati jasmani yang berfungsi sebagai perangkat keras di mana qalb itu bekerja. Maka bisikan kata hati adalah sumber dari akhlak yang mulia. Yang selanjutnya, akhlak mulia adalah bukti integritas diri. Makna integritas adalah kualitas diri seseorang yang secara utuh dan terus-menerus berpegang teguh pada dan menjalankan nilai etika, moralitas, kebenaran, kebaikan, kejujuran, ketulusan, kebersamaan, dan sebagainya. Dimensi yang selanjutnya ialah akhlak mulia adalah Al-Quran dan aksi, yaitu aksi yang berupa perilaku suci seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari dengan menjalankan apa yang menjadi tujuan ajaran dan keteladanan Rasul. Karena itu Rasulullah SAW adalah contoh orang yang paling mulia akhlaknya dan paling tinggi nilai etika moralitas keislamannya. Selanjutnya, akhlak mulia adalah cara syukur sejati. Di antara semua akhlak, manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang telah dianugerahkannya kemuliaan dan kelebihan sempurna. Dan kelebihan kesempurnaan ini dapat setidaknya dilihat dalam 7 hal. Yang pertama, konstruksi kehidupan yang terdiri dari unsur materi dan non-materi. Kedua, konstruksi perilaku ideal yang terdiri dari hidayah dan jalan yang lurus.
Ketiga, amanah kekhalifahan dalam kehidupan, yaitu berperan kepemimpinan bagi dirinya dan untuk sesama. Keempat, kemampuan menentukan pilihan yang bebas. Manusia diuji dengan pilihan-pilihan yang bebas dalam setiap keputusan yang diambil dalam hidupnya, mau besar maupun kecil. Yang kelima, ujian mengerjakan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Yang keenam, dukungan sumber daya kehidupan. Yang ketujuh, pertanggungjawaban seluruh kehidupan. 6, kemuliaan dan kesempurnaan hidup ini melahirkan konsekuensi bagi diri manusia itu sendiri, yakni secara penuh bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan yang diambil dan atas semua perilaku yang dilaksanakan sepanjang perjalanan hidupnya di dunia ini. Maka tidak ada makhluk di dunia ini yang diciptakan Allah dengan kemuliaan dan kelebihan sempurna seperti manusia. Karena itu, akhlak mulia sesungguhnya adalah manifestasi syukur kita yang sejati, utuh dan sempurna terhadap semua aspek kemuliaan dan kesempurnaan hidup. Lalu, akhlak mulia adalah hidup 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kehidupan ke atas, yaitu akhlak mulia yang berhubungan dengan akhlak mulia yang terkait dengan hubungan kita kepada Allah. Kedua, dimensi kehidupan ke samping, yaitu akhlak mulia yang berkaitan dengan hubungan kita kepada sesama manusia. Yang ketiga, dimensi kehidupan dengan sekitar, yaitu akhlak mulia yang berkaitan dengan hubungan kita dengan lingkungan fisik, non-fisik, dan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, berakhlak mulia kepada Allah, lalu menjalankan hidup dengan cara berakhlak mulia kepada Allah adalah menyadari, mengingat, menyebut, bersama, berakhlak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berzikir, bersyukur, beribadah, berdoa di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang kedua, berakhlak mulia kepada sesama, yaitu akhlak mulia yang terkait dengan manajemen hubungan dengan sesama atau hablum minan nas, hubungan dalam konteks kehidupan sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Dan berakhlak mulia dengan sesama adalah hidup dengan bergaul bersama mereka dengan cara yang semulia dan sesempurna mungkin. Yang ketiga, berakhlak mulia terhadap lingkungan, yaitu lingkungan fisik, lingkungan alam yang ada di sekitar kita, dan lingkungan non-fisik pun, maupun itu lingkungan arus dan lingkungan global informasi. Yang terakhir, akhlak mulia adalah jaminan hidup syurgawi. Berakhlak mulia adalah menjalani hidup dengan mendengarkan bisikan kata hati, yaitu bisikan kata hati yang dengannya kita menyadari, meyakini, memahami, dan menjalani hidup sesuai dengan nilai etika dan moralitas Islami. Berakhlak mulia adalah menjalani hidup dengan integritas Islami, yaitu mengintegritas keimanan ke dalam amalan keislaman secara utuh, teguh, dan terus-menerus sehingga menghasilkan ketakwaan. Dan dengan akhlak mulia ini, karena kita akan mendapat jaminan kebahagiaan hidup abadi, yaitu kehidupan syurgawi seperti yang telah dijanjikan. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.